Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 7 resep masakan yang simpel. Ini cocok sekali untuk kalian jadikan menu harian untuk seminggu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Untuk tumisan kali ini ya teman-teman, untuk resep udah sediakan air, kemudian aku tambahkan garam ya, nanti untuk merendam terong biar warnanya tuh tidak hitam. Untuk terongnya aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, atau kalau kalian mau potong cara lain juga boleh. Ini terongnya itu sebagian tuh masih bener-bener masih muda ya, tapi sebagian tuh udah ada hitam-hitamnya, tapi nggak apa-apa, ini masih enak kok. Kalau kalian nggak ada terong hijau kayak gini, kalian bisa gunakan juga terong ungu ya. Oke, ini terongnya udah aku rendam seperti ini ya teman-teman. Usahakan airnya tuh agak banyakan. Lanjut aku akan haluskan untuk perbumbuannya. Ini ada cabai keriting, cabai rawit, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada ketumbar, serta ada kemiri ya. Lanjut, ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian aku akan tutup. Ini aku akan haluskan sampai agak halus ya, tapi jangan terlalu halus banget. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya menyusut ya, baru nanti aku akan tambahkan minyak goreng. Nah, ini airnya udah menyusut, lalu aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Lanjut, ini aku akan tambahkan bumbu halusnya. Ini ada gula serta lada bubuk. Kemudian aku masukkan juga garam, kaldu jamur, kemudian ada kunyit bubuk. Dan untuk bumbunya ini aku tambahkan daun jeruk, serai, serta lengkuas ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang ya. Ini aromanya udah keluar seperti ini. Oke, aduk-aduk sebentar aja. Ini warnanya udah agak sedikit gelap, itu artinya bumbunya ini udah matang ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan santan. Untuk santannya ini aku gunakan satu buah santan instan ya, kemudian aku tambahkan air. Jadi kalau kalian mau gunakan santan yang fresh juga boleh. Tunggu sampai airnya mendidih, baru masukkan terongnya biar warnanya itu tidak berubah ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan juga 3 butir telur, karena aku tidak mau telurnya itu direbus dulu, jadi sekalian aja dimasukkan kayak gini teman-teman. Jadi kalau udah kalian masukkan telurnya, kalian diamkan aja, tunggu sampai telurnya matang atau mengambang, baru kalian aduk-aduk ya. Nah, ini telurnya itu udah mengambang ya teman-teman, dan koreksi rasa juga. Karena menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Jadinya tuh kayak gini, tuh kuahnya kental banget, dan untuk terongnya warnanya tuh tetap cantik ya, tidak gelap. Dan untuk telurnya juga cantik ya teman-teman, tidak berantakan. Nah, ini aku akan petik dulu untuk daun singkongnya, karena ini kebetulan aku belinya itu semuanya itu masih muda, jadi semua daunnya itu bisa kepakai ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku biar ada warnanya merahnya, ini aku akan tambahkan 1 buah cabai rawit. Kemudian ini aku akan iris-iris kayak gini ya teman-teman.
Kemudian sisihkan. Lanjut untuk perbumbuannya, ini semuanya aku akan ulek aja. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada jahe, kemudian ada kemiri. Terus ini untuk cabenya aku tambahkan 5 cabai rawit aja ya, biar tidak terlalu pedas, karena kalau jangan bobor itu identik dengan yang nggak pedas ya. Kemudian aku tambahkan juga ketumbar, dan ini ada tambahan juga, ada gula, garam. Terus kemudian ini ada juga penyedap, serta ada ini ya teman-teman, ada kencur ya, karena kebetulan di rumahku tuh nggak ada yang fresh, jadi aku gunakan kencur yang udah bubukan aja ya. Tapi kalau kalian ada yang fresh, silahkan gunakan yang fresh ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ulek sampai semua bumbunya itu halus, karena ini aku mau bikin menu masakan kampung, jadi harus diulek ya, biar rasanya tuh lebih mantul. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu halus. Kemudian ini aku akan rebus air. Setelah mendidih, ini aku masukkan garam serta soda kue. Kemudian masukkan daun singkongnya. Fungsi soda kue dan garam biar warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik ya teman-teman, dan cepet empuk juga. Kemudian ini aku akan tekan-tekan ya, biar semuanya itu terebus semua ya. Ini aku rebus kira-kira 5-7 menit aja, udah cepet. Jangan lupa sesekali diaduk ya, biar bagian atasnya juga cepat empuk. Nah ini setelah seperti ini udah empuk ya, dan warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik. Setelah itu matikan api. Kemudian ini aku akan rendam menggunakan air dingin biar menghentikan pengerebusan ya. Nah setelah udah dingin, kemudian ini aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Oh ya, kalau kalian nggak suka daun singkong, kalian bisa gunakan bayam ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang ya teman-teman. Lalu ini aku masukkan serai, daun jeruk, kemudian ada cabai hijau, karena aku suka pedas, aku tambahkan yang utuhan aja. Kemudian aku tambahkan juga lengkuas ya teman-teman. Aduk-aduk. Ini minyaknya tuh kayaknya kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi biar bumbunya ini cepat matang. Setelah itu masukkan santan yang udah aku cairkan. Di sini aku menggunakan 1 saset santan instan ya teman-teman. Jangan lupa diaduk. Ini usahakan kalian sering aduk-aduk ya, biar santannya tuh nggak pecah. Kemudian setelah mendidih, masukkan daun singkong yang udah direbus tadi, aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya. Jangan lupa kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum, biar tidak terlalu pucat seperti ini. Kemudian aku tambahkan juga gula jawa ya teman-teman, karena kalau masak bubur itu nggak dikasih kunyit. Oke, karena ini aku rasa udah pas rasanya, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Oke, ini udah aku siapkan mangkok, kemudian ini sayurnya taruh di sini aja ya teman-teman. Ini tuh enak banget dan kuahnya tuh kental. Menu kali ini aku mau bikin sayur bening kacang kedelai ya teman-teman. Untuk kacang kedelainya ini terlebih dulu aku akan buang untuk ini ya, bagian yang agak hitam ini. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lanjut untuk menu berikutnya aku akan bikin tempe goreng. Untuk tempe gorengnya ini aku akan iris tipis seperti ini ya. Untuk kali ini aku masak untuk 2 porsi ya teman-teman, jadi untuk masakan kali ini nggak begitu banyak. Untuk tempenya ini aku gunakan sekitar 1/4 bagian, kurang lebih seperti ini. Kemudian sisihkan.
Dan untuk kacangnya, ini aku akan iris aja ya teman-teman, biar lebih gampang dan gak ribet. Nah, setelah itu sisihkan ya. Kemudian biar ada warnanya, ini aku akan tambahkan sedikit wortel. Untuk wortelnya aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Kemudian ini aku akan tambahkan daun bawang dan daun seledrinya. Aku pisahkan bagian batang dan bagian daunnya. Kemudian aku akan iris juga 2 siung bawang merah. Aku tuh tipe orang yang suka bikin sayur bening itu menggunakan lengkuas seperti ini teman-teman. Menurutku rasanya tuh lebih enak dan lebih seger. Buat kalian tipe suka lengkuas atau enggak kalau bikin sayur bening, kalian silahkan komen ya. Oke, lanjut untuk tempenya. Ini aku akan goreng menggunakan tempe tepung crispy. Ini untuk tepungnya aku gunakan kurang lebih sekitar 5-6 sendok makan ya. Ini aku tambahkan kaldu jamur serta garam, kemudian aku tambahkan air. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan ya teman-teman, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga. Untuk tepung crispy-nya di sini tuh belum ada rasanya ya. Nah, untuk semua bahannya udah aku siapkan di sini. Ini ada tambahan kubis ya teman-teman. Ini ada juga tambahan lainnya. Untuk selengkapnya aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal cek aja di sana bahan apa yang dibutuhkan. Dan untuk sambelnya ini aku akan bikin sambal mentah aja. Kemudian ini ada bumbu halusnya. Lanjut, ini aku udah siapkan panci, kemudian aku tambahkan air secukupnya, masukkan juga lengkuas. Setelah mendidih, aku akan masukkan wortel. Karena wortelnya ini masaknya agak lama, jadi aku akan masukkan di awal ya, bersamaan dengan kacang panjangnya. Kemudian ini aku akan tutup ya teman-teman, biar cepat mateng. Oh ya, sekalian ini aku masukkan tadi ya bumbu halusnya. Tadi ada garam, kaldu jamur, serta ada gula. Kemudian aku tambahkan juga bawang merah, kemudian aku tutup ya. Nah, ini setelah setengah matang seperti ini, kemudian tinggal masukkan aja untuk tapar kedelainya ya teman-teman. Ini aku masak sampai mendidih lagi. Nah, ini udah hampir matang. Kemudian untuk yang terakhir tinggal masukkan aja kubisnya, karena kubisnya itu cepat matang ya teman-teman. Jadi ini aku masukkan di bagian akhir aja ya. Untuk kubisnya kalau kalian suka bisa ditambah, kalau nggak suka bisa di skip ya. Nah, setelah itu kemudian aku akan masukkan batang daun bawang dan daun seledrinya, aduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Dan untuk yang terakhir kalian masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Sayur bening ala saya pun siap untuk disajikan. Kemudian ini aku bikin lauknya ya, aku mau goreng tempe aja biar lebih simple. Nah, ini minyaknya tuh agak ini teman-teman, agak belum panas dikit, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur tadi. Nah, ini aku akan masukkan, karena di sini aku menggunakan tepung crispy, jadi aku akan masak menggunakan api jangan terlalu besar ya, takutnya nanti cepet gosong bagian luarnya dan bagian tengahnya itu belum matang. Kalau kalian mau menggunakan tepung biasa juga boleh ya teman-teman. Menurutku tuh paling enak kalau bikin tempe goreng ini menggunakan tepung crispy ya, lebih simple dan gak ribet. Oke, ini yang bagian bawahnya udah matang, tinggal aku balik aja ya. Nah, ini maaf ini agak lain ya teman-teman, tadi itu kayaknya aku ngasih jaraknya itu terlalu dekat, tapi nggak apa-apa. Sambil menunggu tempenya matang, ini aku akan bikin sambalnya. Ini ada cabai rawit merah, hijau, bawang putih, bawang merah, kemudian aku tambahkan garam, gula, kaldu jamur, kemudian tinggal diulek aja sampai bener-bener halus ya. Tapi aku kalau bikin sambal seperti ini, aku tuh lebih suka kalau teksturnya itu ada sedikit ini ya, masih ada sedikit keras gitu.
Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal aku tambahkan minyak panas dari tempe tadi ya, penggorengan tempe tadi ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih mantul. Oke, setelah seperti ini aku akan ulek-ulek lagi, dan ini untuk sambalnya udah jadi ya teman-teman, simple banget cara bikinnya. Oke, lanjut untuk tempenya ini udah matang, tinggal aku angkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tempenya udah selesai. Tinggal kita tata aja ya teman-teman untuk tempenya. Di sini aku udah menyediakan terong. Kebetulan ini aku adanya terong hijau yang panjang kayak gini ya teman-teman. Ini aku gunakan kebetulan masih ada sisa 3. Ini untuk 2 porsi ya. Jadi nanti aku bikinnya nggak terlalu banyak. Ini aku akan iris-iris seperti ini. Kemudian ini aku rendam dengan menggunakan air garam ya, seperti ini, biar warnanya itu tetap cantik dan tidak gelap. Ini aku sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan tambahkan 1 lonjor daun bawang, kemudian ini aku akan iris-iris. Nih, aku pisahkan bagian yang putih seperti ini, kemudian sisihkan ya. Dan untuk bagian yang hijaunya juga sama, aku akan iris-iris seperti ini juga. Setelah itu sisihkan. Yang dihaluskannya ada cabai besar, kemudian ada cabai keriting, cabai merah, kemudian aku tambahkan bawang merah, bawang putih, serta kemiri. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya, biar nanti itu cepat halusnya. Kemudian ini aku akan blender sampai bumbunya ini halus, jangan terlalu halus juga ya teman-teman, biar ada sedikit teksturnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan goreng terlebih dulu telurnya. Ini aku gunakan 3 butir telur ya, udah aku rebus juga tadi. Kemudian sekalian juga aku akan masukkan terong yang udah aku iris tadi. Ini aku goreng sebentar aja ya untuk terongnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan angkat dan sisihkan terlebih dulu ya. Lanjut, ini aku akan tumis terlebih dulu bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya menyusut terlebih dulu ya. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk, lengkuas, kemudian ada gula merah, garam, serta kaldu jamur. Setelah menyusut kayak gini, aku tambahkan minyak goreng sedikit aja ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang, jadi nanti biar lebih gurih rasanya. Jangan lupa diaduk ya. Tunggu sampai warnanya itu agak sedikit gelap ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis ya. Aduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Setelah itu aku masukkan terong dan telurnya ya. Kalian bisa tambahkan juga menu lainnya. Kemudian aku masukkan daun bawang yang bagian putihnya, aduk-aduk sebentar. Kalau udah seperti ini, aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya, aduk-aduk sebentar. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya tuh seperti ini. Ini untuk sambalnya, karena tadi aku tambahkan cabai rawitnya dikit, jadi nggak begitu pedes ya. Dan ini tuh sambalnya medok banget. Di sini saya sudah menyediakan 1 buah jagung manis. Untuk jagung manisnya aku akan iris menggunakan pisau kayak gini ya teman-teman. Jangan terlalu
tebal irisnya, takutnya tuh bagian dalamnya itu terlalu dalam, nanti akan keras ya. Kalau kalian nggak ada jagung manis fresh kayak gini, kalian juga boleh gunakan jagung yang kalengan. Kemudian aku akan siapkan untuk perbumbuannya, aku akan iris-iris aja ya. Ini aku sediakan sekitar 3 siung bawang merah, kemudian aku akan iris-iris dan cincang kasar. Dan untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris dan cincang kasar kayak gini. Karena aku mau bikin yang versi tidak pedas, jadi untuk cabenya cukup aku iris-iris aja ya. Lanjut, di sini aku akan gunakan buncis. Ini karena buncisnya masih muda ya teman-teman, agak kecil-kecil kayak gini. Aku tuh lebih suka kalau beli buncis itu yang bener-bener masih muda kayak gini, tuh rasanya tuh lebih enak, renyah dan crunchy. Nah ini aku akan iris seperti ini, nggak terlalu panjang-panjang amat ya, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih, dan cabenya. Ini aku akan tumis sampai sedikit layu ya. Setelah itu aku akan masukkan jagung manisnya. Aduk-aduk. Biar cepat empuk, ini aku akan tambahkan air secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Lalu aku akan tambahkan perbumbuannya, ada garam. Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok kaldu jamur, atau kalau kalian mau gunakan kaldu ayam juga boleh ya. Kemudian masukkan buncis yang udah kita potong tadi, aduk-aduk seperti ini ya. Cepat empuk, ini aku akan tutup terlebih dulu ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan cek udah empuk apa belum. Kalau belum, nanti aku akan masak lagi. Jangan lupa juga aku tutup ya. Nah sekarang ini udah matang dan udah aku cek juga rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku akan taruh ke dalam piring seperti ini. Penampilannya tuh cantik banget teman-teman, dan ini tuh bikin menggugah selera. Ada rasanya manis, ada sedikit pedasnya juga. Pokoknya buat kalian yang suka buncis dan jagung manis, wajib coba resep saya kali ini ya. Oke teman-teman, sekiranya itu dulu ya untuk resepku kali ini. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.